Di video ini kita akan belajar menggunakan API Pokemon untuk menampilkan data dengan menggunakan React.js. Ada fitur nanti yang akan kita kembangkan di mana kita bisa melihat untuk detail tiap-tiap Pokemonnya ya, sehingga kita bisa klik nanti di tiap-tiap bagiannya dan akan muncul detail tiap-tiap Pokemonnya tersebut. Kemudian ada fitur juga yang akan kita kembangkan di mana kita bisa menambahkan pagination sehingga kita bisa teruskan untuk bisa melihat untuk data yang lainnya ataupun kita kembali lagi ke data yang sebelumnya sehingga kita bisa melihat bahwa di tiap-tiap halaman ini ada sekitar 20 halaman yang bisa kita lihat nantinya. Sebelum memulai video ini, teman-teman bisa membantu saya dan juga channel ini dengan cara klik like, klik share, berikan komen, dan juga subscribe. Dan selanjutnya mari kita simak videonya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita akan buat untuk project kita terlebih dahulu ya di bagian desktop. Saya akan klik kanan di bagian desktop yang saya miliki. Saya pilih new, saya pilih untuk membuat sebuah folder baru. Kita berikan nama untuk folder tersebut dengan nama React.js minus Pokemon. Oke, kemudian dari folder tersebut kita akan buka dia di bagian VS Code saya. Saya bisa klik, kemudian kita akan geser ke bagian dalam dari VS Code. Nantinya dia akan membuka untuk project tersebut di bagian VS Code ya. Setelah kita buka untuk bagian Visual Studio Code tersebut, berikutnya kita perlu membuka untuk bagian terminal teman-teman. Di mana dengan terminal tersebut kita akan lakukan instalasi yang pertama. Di mana instalasi pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan instalasi yang namanya Vite. Nah, teman-teman pastikan terlebih dahulu untuk teman-teman sudah punya yang namanya Node.js ya. Bisa dibuka di bagian nodejs.org, kemudian langsung di-download saja. Kemudian bisa langsung diinstal, karena kita akan menggunakan dari Node.js ini dalam proses pengembangan kita. Nah, setelah terbuka tadi di bagian VS Code teman-teman, silahkan dibuka untuk terminalnya. Bisa coba kita besarkan. Kemudian pilih di bagian atas, pilih di bagian terminal, pilih di bagian New Terminal. Silahkan ditunggu dulu sampai prosesnya terbuka ya di bagian terminalnya. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, silahkan masukkan perintah pertama yang akan kita jalankan. Perintahnya apa? Perintahnya adalah npm create feed add latest seperti ini ya. Kemudian langsung di enter saja. Nah, nanti dia akan meminta kita untuk memasukkan nama project kita. Kita bisa tentukan nanti untuk nama projectnya, ataupun kalau misalnya tidak, bisa kita kosongkan saja ya di bagian project name. Bisa teman-teman masukkan untuk projectnya, tetapi untuk lebih mudahnya bisa kita masukkan dengan tanda titik saja, supaya dia tidak membuat untuk folder baru ya. Kemudian langsung di enter saja. Nah, di sini silahkan dipilih untuk projectnya karena kita menggunakan React, maka saya akan pilih di bagian nomor 3 dari atas di sini, dari React ya. Kemudian saya enter, kemudian dipilih di sini kita akan menggunakan JavaScript murni saja, kita belum menggunakan TypeScript ya. Kita pilih di bagian nomor 3 dari atas JavaScript ya. Kemudian kita perlu menjalankan dua buah hal. Yang pertama adalah npm install, kemudian yang kedua adalah npm run dev. Kita akan jalankan yang pertama ya. Di sini kita masukkan perintahnya npm install. Silahkan masukkan saja npm install, kemudian silahkan di enter ya, npm install. Oke, kita sudah selesai menjalankan npm install, kita lakukan perintah yang kedua ya, npm run dev ya. Saya coba Ctrl L dulu. Saya jalankan yang kedua, npm run dev ya, kemudian silahkan di enter. Nah, ini adalah sebuah perintah di mana dengan menggunakan npm run dev ini kita bisa membuka untuk lokal server kita ya. Dan dia akan punya alamat di localhost 5173 ya. Coba kita buka terlebih dahulu. Saya akan jalankan localhost 5173. Nah, harusnya nanti akan tampil ya untuk tampilan dari si Vite ya, kemudian untuk React-nya. Dan ini artinya untuk project pertama kita ini sudah terbuka. Nah, selanjutnya coba kita lihat di bagian dalam dari Explorer kita ya, ada node module, ada public, kemudian src ya. Kita akan hilangkan hal-hal yang tidak kita perlukan. Silahkan masuk ke bagian src. Kemudian di sana ada folder aset ya, di bagian dalam dari folder src ini saya akan hilangkan saja untuk folder asetnya. Oke, ada peringatannya tidak masalah, nanti kita akan sesuaikan. Kemudian setelah ini kita akan kosongkan di bagian app.css, ini adalah CSS-nya ya, kita akan kosongkan saja. Oke, kemudian kita akan gantikan isi dari app.css ini dengan link GIS yang sudah saya siapkan di bagian deskripsi, teman-teman bisa lihat ya. Ini akan kita gunakan untuk memberikan tampilan dari aplikasi kita. Pilih di bagian raw. Kemudian kita akan copy saja semua, saya Ctrl A, kemudian saya Ctrl C,
Kemudian saya akan letakkan di bagian dalam dari file app.css ini. Ya, saya Ctrl S di sini saja. Kemudian kita beranjak ke bagian file berikutnya, di mana kita akan membuka untuk file app.jsx. Tulisannya masih sangat banyak, seperti ini ya. Kita akan hilangkan saja, kita akan gantikan dengan yang lebih simple, teman-teman. Ya, saya akan delete. Kemudian saya akan masukkan untuk snippet yang sudah kita punya dari sebuah ekstensi yang dimiliki oleh Visual Studio Code. Nama ekstensinya adalah ES7. Silahkan dicari ya di bagian ekstensi ES7 React Redux ya. Dan dia dimiliki oleh ES7 React dari DSN AJDR ini. Ya, silahkan bisa dicari, kemudian bisa diinstal ya. Nah, dia kita bisa manfaatkan nanti untuk ekstensi tersebut supaya kita bisa lebih mudah dalam membuat komponen ya di React. Silahkan masukkan untuk snippetnya RFCE, React Functional Component Export ya. Silahkan dipilih. Nah, dia akan membuat untuk komponen baru. Di sini misalnya kita akan biarkan saja seperti ini dulu. Saya Ctrl S. Kemudian saya akan masukkan untuk file CSS-nya tadi. Ya, karena kalau kita lihat di bagian tampilan kita ya, setelah kita menghilangkan tadi tulisannya hanya seperti ini saja ya, ada background di bagian belakangnya, kemudian ada tulisan app-nya saja ya di bagian luarnya. Nah, kita akan masukkan untuk stylingnya di sini. Saya akan import. Kemudian saya akan menentukan lokasinya dari CSS kita. Silahkan dituliskan import /app.css. Saya Ctrl S dulu. Kemudian coba kita lihat untuk tampilannya, dia sekarang sudah berbeda ya, untuk backgroundnya menjadi warnanya putih agak kegrey-greyan seperti ini. Kemudian kita bisa hilangkan juga untuk file yang lain, filenya adalah index.css, masih di bagian dalam dari folder src. Jadi kita Ctrl A saja, kemudian kita bisa delete ya. Kemudian kita bisa Ctrl S, coba kita lihat lagi untuk tampilannya. Ya sudah menuju ke bagian atas ya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi di bagian dalam dari file index.html, teman-teman ya. Di bagian luar dari folder src ada file index.html. Saya hanya akan mengganti di bagian title-nya saja. Misalnya saya akan ganti dengan nama Pokemon Kusuka. Oke, kemudian coba kita Ctrl S. Sekarang coba kita lihat untuk title-nya. Bagian atas sudah terganti sekarang, tulisannya adalah Pokemon Kusuka. Nah, teman-teman, ada sebuah API di mana API tersebut bisa kita manfaatkan untuk mengeluarkan data-data Pokemon. Ya, alamatnya di pokip.co ya. Nah, coba kita lihat di bagian bawahnya untuk melihat dokumentasinya. Alamatnya ada bermacam-macam, tapi yang akan kita jalankan pertama adalah untuk mengeluarkan semua data Pokemonnya. Alamatnya ada di bagian bawah ya, pokip.co/api/v2, kemudian /Pokemon. Coba saya akan hilangkan untuk dito-nya tadi. Sehingga untuk komplitnya seperti ini, Pokemon, IP, kemudian /Pokemon. Coba saya akan copy to clipboard ya, kemudian saya akan buka di bagian Chrome ya. Saya enter. Nanti harusnya dia akan mengeluarkan untuk semua data Pokemonnya. Kalau di sini kita cuma lihat 20 ya, karena di sini kita lihat ya, default yang dia punya adalah mengeluarkan 20 data. Nah, dari data ini saja kita bisa lihat bahwa dia bisa mengeluarkan untuk data-data namanya ya, ada namanya ya, kemudian di bagian sampingnya ada URL-nya. Ini adalah nama Pokemonnya, ini adalah nama Pokemonnya sampai dengan bawah ini adalah nama Pokemonnya. Sedangkan URL ini dia akan mengeluarkan untuk detail data tiap-tiap Pokemonnya. Misalnya Bulbasaur ini, untuk detailnya bisa kita lihat di pokip.co/api/v2 Pokemon. Coba saya buka ya di bagian tab ini. Saya enter, nanti dia akan memperlihatkan untuk detail datanya ya, seperti di bagian layar ada ability-nya, misalnya dia bisa overgrow ya, kemudian ada chlorophyll dan sebagainya. Ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh Bulbasaur tadi. Nah, selain kita bisa melihat untuk nama serta detailnya, kita bisa lihat juga di bagian API dasar tadi, dia memperlihatkan untuk count-nya atau jumlah API sebenarnya itu berapa. Di sini diperlihatkan untuk jumlah datanya adalah 1302. Ada juga untuk objeknya adalah next. Dia akan menunjukkan untuk alamat dari API setelahnya ya.
ada juga previous seperti ini. Jika nanti kita bisa manfaatkan untuk API-API ini untuk menampilkan data dari Pokemon kita. Berikutnya teman-teman kita akan membuat untuk komponen kita terlebih dahulu ya. Saya tidak akan memasukkan untuk skripnya di bagian app.jsx ini, tetapi saya akan membuat untuk komponen dan komponen yang akan saya buat nanti saya akan ikutkan di bagian dalam dari app.jsx ini. Saya akan membuat untuk sebuah folder dulu di bagian dalam dari folder src. Saya klik kanan, pilih di bagian new folder. Kita buat sebuah folder baru di bagian dalam dari folder src ini. Misalnya saya masukkan components. Kemudian saya akan buat sebuah file baru. Saya pilih di bagian new. Kita berikan nama misalnya adalah pokemon.jsx misalnya. Ya, kemudian saya akan membuat untuk komponennya. Bisa kita masukkan rfce setelah kita install untuk ekstensi yang sudah saya sebutkan di bagian awal tadi. Pilih di bagian rfce ini. Di bagian atas bisa kita kosongkan. Ya, kemudian kita akan ikutkan dia di bagian dalam dari file app.jsx ini. Sehingga dari yang sebelumnya dia tulisannya app saja, maka saya akan masukkan untuk komponen pokemon.jsx ini di bagian dalam dari app.jsx. Saya akan import terlebih dahulu untuk komponennya. Import Pokemon from lokasinya ya. Lokasinya ada di src. Lokasinya adalah di komponen/Pokemon. Kemudian saya akan panggil dia di bagian dalam dari return ini. Saya bisa hilangkan atau kita bisa masukkan fragmen dulu. Baru kita panggil untuk komponennya. Pokemon. Saya Ctrl S, coba kita lihat untuk tampilannya. Harusnya untuk tampilan di bagian depannya hanya tulisan seperti ini saja. Tulisannya adalah Pokemon. Berikutnya saya akan membuat untuk sebuah fungsi, di mana fungsinya kita akan bisa gunakan untuk menampilkan data dari API Pokemon ini. Saya akan buka untuk Visual Studio Code-nya, kemudian saya masuk ke bagian Pokemon.jsx ini. Coba kita akan membuat untuk sebuah fungsi terlebih dahulu di bagian dalam dari function Pokemon ini. Saya akan buat sebuah fungsi, misalnya kita berikan nama function get all Pokemon. Get all Pokemon. Ya. Kemudian saya akan memasukkan untuk alamat dari API-nya tadi. Misalnya saya akan berikan const, kita berikan nama misalnya API URL. Dan lokasinya adalah sesuai dengan alamat API-nya tadi. Alamatnya ada di pokeip.co/api/v2 Pokemon. Saya akan copy, saya letakkan di bagian URL-nya. Ya, kemudian saya akan panggil dia. Dan di bagian awal ini saya hanya akan menggunakan untuk fungsi bawaan yang dimiliki oleh JavaScript ya, dengan menggunakan fetch saja. Misalnya saya akan buat sebuah variabel res data. Misalnya saya akan panggil dengan menggunakan fetch. Kemudian kita akan panggil untuk URL-nya, API URL. Coba kita console log dulu. Console.log. Kita cek untuk hasilnya dulu ya, res data. Coba kita akan panggil untuk fungsinya di bagian luar. Get all Pokemon. Saya Ctrl S, coba kita buka di bagian console log kita. Sebelah kanan, inspect. Kemudian pilih di bagian console ya. Coba kita refresh. Klik di bagian console. Di sini ada promise teman-teman. Jadi ketika kita melakukan akses kepada misalnya ada API ya ataupun menggunakan database atau melakukan aksi untuk melakukan operasi di bagian file biasanya dia berbentuk promise. Nah, supaya bisa dia mengeluarkan untuk datanya, maka lebih baiknya kita bisa menggunakan untuk async dan juga await teman-teman. Nah, untuk menggunakannya ini kita bisa tambahkan di bagian fungsi ini dengan menggunakan async. Kemudian untuk melakukan proses fetch, karena dia di bagian dalam dari async ini, kita masukkan await ya. Nah, async await ini sebenarnya seperti ini teman-teman. Dia adalah sebuah mekanisme supaya kita bisa mengambil data di mana datanya berbentuk promise. Tadi ketika kita lihat di bagian konsol log kita, dia berbentuk promise ya. Dan ketika dia berbentuk promise, maka kita perlu melakukan untuk perlakuan yang berbeda. Maka di sini kita bisa menggunakan async dan juga await. Coba saya Ctrl S dulu, sekarang coba kita lihat untuk hasilnya.
Nah, di sini dia sudah berganti sekarang untuk responnya. Kalau yang di bagian awal tadi dia menggunakan promise, sekarang kita bisa lihat bahwa dia bisa memberikan responsnya ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada prototype-nya ya, ada URL-nya dan sebagainya. Jadi di sini kalau kita lihat dia bisa mengeluarkan tutup datanya dan datanya ada di bagian dalam dari body ini teman-teman ya. Coba kita lihat di bagian prototype ada datanya di bagian dalamnya. Dan supaya kita bisa melihat hasilnya yang nyata ya, karena di sini sebenarnya dia adalah properti yang kita dapatkan ketika kita melakukan proses request. Untuk melihat datanya, maka kita perlu sebuah cara lagi. Kita bisa masukkan misalnya const JSON data. Kita ambil lagi untuk datanya dari res data. Ini adalah variabel yang kita buat di awal tadi, res data.json. Ya, res data.json. Sekarang coba kita akan keluarkan dari JSON data ini. Ctrl S, sekarang coba kita lihat untuk hasilnya, coba kita refresh. Nah, di sini masih berbentuk promise, karena tadi seperti yang kita sampaikan di awal ya, karena dia melakukan operasi promise, maka kita bisa masukkan di depannya ini dengan menggunakan await. Coba saya Ctrl S lagi, sekarang coba kita lihat, coba kita refresh. Nah, sekarang dia berbentuk data yang bisa kita konsumsi nantinya. Ada count-nya, ada next-nya, sesuai yang ketika kita lakukan akses ke bagian browser kita. Ya, di sini ada count, ada next, ada previous, ada name-nya macam-macam. Ada juga result. Nah, kita juga mendapatkan hal yang sama di sini setelah kita melakukan await 2 kali ya tadi ya. Await yang pertama kita gunakan fetch, await yang kedua ketika kita mengeluarkan dari JSON-nya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ada count, ada next, ada previous, ada result. Resultnya harusnya adalah 20 karena kita menggunakan default data yang disediakan oleh Pokemon. Nah, sekarang saya akan memasukkan untuk hasil yang dimiliki oleh API ini ke bagian dalam dari state. Sehingga nanti kita bisa manfaatkan state-nya tadi untuk mengeluarkan datanya. Saya akan masuk ke bagian function Pokemon, kemudian saya akan membuat untuk state-nya terlebih dahulu. Kita akan buat satu buah state ya, dan juga saya akan membuat satu buah fungsi di dalamnya. Ya, saya akan masukkan di bagian dalamnya, di bagian bawah dari Pokemon ini const. Misalnya di sini kita berikan nama Pokemon list ya untuk state-nya, Pokemon list. Kemudian saya tentukan untuk fungsi untuk melakukan perubahan di bagian Pokemon ini dengan set Pokemon list. Ya, saya akan ambil dari useState hook-nya, useState. Karena di sini kita menggunakan useState dan kita gunakan untuk Pokemon list, kita akan berikan nilai defaultnya adalah dengan menggunakan array. Dan jangan lupa di bagian atasnya perlu kita masukkan. Kalau misalnya belum ditambahkan otomatis, kita import useState from React. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang dengan menggunakan state ini, saya akan masukkan data yang saya dapatkan dari API tadi, dan saya akan masukkan dia ke bagian dalam dari state Pokemon list ini. Caranya di sini saya akan, misalnya saya akan hilangkan dulu untuk console log-nya, tetapi saya akan masukkan dia ke bagian dalam dari Pokemon list. Saya panggil dulu untuk bagian fungsi menambahkan dari state-nya, set Pokemon list. I-nya kecil saja. Ya, di sini juga kita ganti set Pokemon list. Kemudian saya akan masukkan untuk datanya JSON data. Nah, untuk diketahui teman-teman ya, di sini kalau kita memanggil untuk JSON data, tadi ketika kita lihat di bagian console log, dia berisi macam-macam ya, ada count-nya, ada next-nya. Sedangkan yang kita perlukan di sini adalah di bagian objek result-nya saja. Karena di bagian result ini kita bisa lihat nanti untuk detail data-datanya ya, macam-macam datanya. Di sini kita bisa lihat result, ada name-nya, ada URL-nya, ada name-nya, ada URL-nya. Dan inilah yang akan kita masukkan ke bagian state kita. Sehingga di bagian dalam dari set Pokemon list ini, kita panggil JSON data dot result. Result, pakai S ya, results. Oke, seperti ini. Sekarang coba kita akan keluarkan untuk datanya dulu. Coba saya akan console log di bagian bawah, console.log.
Kemudian saya akan keluarkan untuk state saya, Pokemon list. Sekarang coba kita refresh lagi di bagian browser kita. Coba kita refresh. Nah, di sini dia sudah mengeluarkan untuk datanya ya. Ada 20 data. Dan kalau kita lihat untuk detailnya, coba kita scroll ke bagian bawah, dia terus berjalan teman-teman. Dia tidak berhenti-berhenti ya, coba kita lihat, dia masih berjalan terus. Nah, untuk menanggulangi hal ini, kita bisa menggunakan yang namanya use effect. Sehingga ketika kita menggunakan use effect, dia akan berjalan satu kali saja ya untuk proses mengambil datanya. Kalau kita lihat di sini dia berjalan terus teman-teman ya. Dia masih loading terus, dia masih loading terus dan sebagainya. Kita menggunakan use effect saja, sehingga ketika kita melakukan pemanggilan dari get all Pokemon ini, kita masukkan dia ke bagian dalam dari use effect. Saya akan masukkan use effect. Ya, kemudian saya akan masukkan di bagian dalamnya, buah fungsinya. Kita pindahkan, get all Pokemon, kita pindahkan ke atas. Oke. Dan karena kita hanya akan memanggil untuk get all Pokemon ini, di bagian awal ini hanyalah di bagian awal saja. Untuk dependensinya kita tentukan ya, setelah tanda kurung kurawal ini. Kita berikan dengan tanda kurung siku. Nah, seperti ini saja. Sehingga dia hanya akan dijalankan sekali saja. Saya Ctrl S dulu. Sekarang coba kita refresh. Nah, sekarang dia hanya akan dijalankan satu kali saja. Kalau teman-teman lihat di sini ada 2 kali jalan ya, sebenarnya ini adalah di bagian development saja teman-teman. Ini bisa kita hilangkan sebenarnya di bagian main.csx. Ini kita bisa hilangkan untuk React strict mode ini. Bisa teman-teman hilangkan seperti ini. Kemudian coba teman-teman refresh lagi. Nah, sekarang dia hanya dijalankan satu kali saja. Tapi kalau misalnya tidak, ini bisa kita kembalikan saja, karena sebenarnya dia hanya akan dijalankan ketika modenya adalah mode development ya. Coba saya ulangi, saya biarkan default saja. Nah, di sini kita punya 20 data, dan dia hanya dipanggil satu kali saja. Berbeda ketika kita memasukkan dari fungsi get all Pokemon tadi di bagian luarnya. Tetapi setelah kita masukkan dia ke bagian dalam dari use effect, dia hanya akan dijalankan satu kali saja. Di sini kita sudah mempunyai untuk datanya ya. Selanjutnya kita akan memanfaatkan data yang kita dapatkan dari API ini supaya dia bisa keluar di bagian dalam dari layar browser kita ini. Kita bisa masuk ke bagian Pokemon.csx lagi ya. Kemudian kita masuk ke bagian return. Nah, masih di bagian dalam dari return tulisannya hanya tulisan Pokemon seperti ini saja ya. Kita akan gantikan supaya dia bisa mengeluarkan data-datanya. Saya sudah menyiapkan untuk skemanya, teman-teman bisa tuliskan div class name. Saya sudah punya untuk CSS-nya, misalnya wrapper. Kemudian masukkan lagi di bagian dalamnya dengan nama content. Ya, div class name content. Kemudian di bagian dalam dari class name content, kita punya class name namanya adalah grid. Ya, seperti ini dulu. Silahkan dituliskan, ada wrapper, content, dan juga grid. Nah, baru di bagian dalam dari grid ini, kita akan keluarkan untuk data-data yang kita miliki dari state kita. State kita namanya adalah Pokemon list ini. Saya akan keluarkan di bagian dalam dari div class name grid. Karena dia merupakan JavaScript, maka kita masukkan ke bagian dalam dari kurung kurawal. Kemudian kita panggil ya untuk state kita, Pokemon list. Kita akan keluarkan dengan menggunakan map.map. Kemudian kita akan pecah dia dengan menggunakan, misalnya kita siapkan untuk variabelnya item begini. Kita bentuk menjadi raw function. Kemudian kita akan keluarkan datanya. Karena kita akan mengeluarkan datanya, kita bentuk menjadi return dulu, supaya dia mengeluarkan untuk datanya di bagian dalamnya. Return. Kemudian kita masukkan di bagian dalam dari return, kita siapkan div class name. Class name-nya adalah item. Kemudian kita keluarkan untuk nama-namanya terlebih dahulu ya. Saya akan masukkan di sini div class name dengan nama title. Kalau kita lihat di bagian dalam dari browser kita, tiap-tiap itemnya dia punya objek namanya adalah name ya, punya properti namanya adalah name ya. Inilah yang akan kita gunakan ya di tiap-tiap itemnya. Kalau kita menggunakan variabel item ini, maka dia akan mengambil untuk tiap-tiap bagiannya.
item kosong, item 1, indeks kosong, indeks 1, indeks 2, indeks 3, dan sebagainya. Dan tiap-tiap itemnya ada name-nya, ada URL-nya. Saya akan panggil untuk name-nya ini terlebih dahulu, ya. Saya masukkan di bagian dalamnya, dari item, ini adalah dari bagian item ini, .name. Coba saya Ctrl S, sekarang coba kita ulangi, coba kita refresh. Nah, sekarang dia sudah terlihat ya untuk nama-namanya, ada Bulbasaur ya, ada Ivysaur ya, ada Venusaur, ada Charmander, kemudian di bagian bawahnya ada Raticate seperti ini. Di sini kalau kita lihat, kita hanya punya nama saja teman-teman. Sedangkan kalau misalnya kita ingin mendapatkan untuk gambarnya, dia tidak punya di bagian API dasar kita. Di bagian API dasar hanya ada name, kemudian ada URL. Dan di bagian dalam dari URL ini atau alamat yang menuju ke bagian detail ini baru kita bisa lihat nanti untuk gambarnya. Coba saya akan lihat di bagian URL-nya ya yang lebih lengkap ya. Di sini ada name-nya, kemudian ada macam-macamnya ya. Dan ini lebih detail daripada API pertama yang kita punya. Di sini kalau kita lihat ada namanya propertinya adalah sprites. Nah, di sini ya di bagian sprite ini. Nah, ini adalah default dari gambarnya, teman-teman. Sehingga nanti bisa kita lihat macam-macamnya ya. Misalnya saya akan ambil di bagian front default, di sini harusnya ada, coba saya cari front default. Ya, front default. Saya Ctrl C, saya buka di sini untuk gambarnya. Kalau kita lihat, nah ini adalah gambar di tiap-tiap Pokemonnya, teman-teman. Ini ada gambar dari Bulbasaur harusnya. Nah, sehingga kalau kita akan menggunakan dari detail API, baru kita bisa memanfaatkan dan bisa mengambil gambarnya. Sehingga yang kita perlukan nanti adalah proses untuk mengeluarkan semua dari Pokemonnya, di mana nanti ada isiannya name-nya dan juga URL-nya, dan ini kita sudah lakukan tadi. Nah, berikutnya dari tiap-tiap data tersebut, kita perlu memanggil lagi untuk URL-nya ini. Untuk melihat apa? Untuk melihat dari detailnya. Sehingga di sini kita akan jalankan untuk proses mengambil dari detailnya tadi. Sekarang coba kita kembali ke bagian script kita. Ya, di sini, di bagian JSON data ini, kita masukkan di bagian bawahnya ya. Kalau di sini kita masukkan langsung di bagian state kita setelah kita mendapatkan dari JSON data. Sekarang di sini misalnya saya akan komen dulu. Kemudian saya akan lakukan perulangan dari data kita. Ya, saya akan masukkan dari JSON data results. Kemudian kita mapping. Ya, kita mapping. Nah, di bagian dari mapping ini kita akan panggil untuk URL-nya tadi. Ya, saya akan masuk ke bagian mapping. Di sini saya akan butuh 2 buah parameter. Parameter yang pertama adalah item, parameter yang kedua adalah index. Kemudian saya akan panggil untuk mengambil datanya di tiap-tiap URL-nya. Saya ambil misalnya const di sini res data detail misalnya. Res data detail saya akan panggil dari fetch. Kalau kita lihat di bagian fetch ini kita mengambil dari item, kemudian dari URL. Ya, fetch item URL. Kemudian coba di sini kita akan keluarkan untuk datanya. Coba saya console log dulu. Console.log. Kemudian kita akan keluarkan untuk res data detail. Oke. Console log di bagian bawah misalnya saya bisa komen dulu. Saya Ctrl S. Sekarang coba kita refresh. Nah, dia berbentuk promise teman-teman, seperti yang kita punya sebelumnya tadi. Sehingga kita perlu mekanisme async dan juga await ya. Di mana kita masukkannya? Kita masukkan di bagian mapping ini. Sebelum parameter, setelah tanda kurung ya, kita masukkan async. Ya, async kita masukkan di bagian atasnya. Kemudian kalau kita menggunakan async, maka di sini kita gunakan await. Oke, saya Ctrl S dulu, kemudian coba kita refresh. Ya, di sini ada berbeda ya tadi dari yang sebelumnya kita punya. Kalau yang sebelumnya tadi ada promise-nya, sekarang berbentuk respon.
Nah, supaya kita bisa mengeluarkan untuk datanya dan dia berbentuk JSON, maka kita masukkan seperti yang di bagian awal tadi ya, kita memanggil untuk JSON seperti ini. Saya panggil cons, misalnya JSON data detail, with lagi, karena dia mengambil dari resource yang lain ya. Saya panggil dari res data detail dot JSON. Ya, sekarang kita panggil bukan lagi res data detail, tapi dari JSON data detail. Oke, sekarang coba kita refresh. Nah, sekarang bisa kita lihat ya, datanya berbeda daripada yang sebelumnya. Dan dia mengeluarkan data tiap-tiap itemnya. Ada abilities-nya, dan di bagian paling bawah ini adalah pidget, bacanya pidget atau seperti apa. Ya. Kemudian di bagian bawahnya ada raticate ini. Ya, sehingga dia mengeluarkan data detail tiap-tiap Pokemonnya tadi. Nah, sekarang kalau kita lihat tadi, kita akan memasukkan untuk tiap-tiap detailnya tadi ke bagian state kita, teman-teman. Saya akan memasukkan dia ke bagian state kita dan saya akan buat terlebih dahulu untuk array ya. Supaya dia dari tiap-tiap detailnya tadi, dia dimasukkan ke bagian dalam dari array. Saya akan buat sebuah variabel dulu, misalnya di sini adalah Pokemon detail misalnya. Pokemon list atau Pokemon detail misalnya. Pokemon detail kita bentuk menjadi array. Kemudian saya akan masukkan untuk tiap-tiap datanya detail tadi ke bagian dalam dari variabel Pokemon detail. Saya masukkan Pokemon detail, kemudian supaya kita bisa mendapatkan indeksnya, kita siapkan indeksnya ini. Ya, kita masukkan indeksnya ini. Kemudian datanya kita masukkan, JSON data detail. Nah, seperti ini. Ya, sekarang coba kita keluarkan dulu untuk di bagian bawahnya. Console log, .log, kita isikan Pokemon detail. Coba kita Ctrl S, coba kita refresh dulu. Kita cek untuk hasilnya. Nah, sekarang dia mengeluarkan untuk datanya secara kolektif ya, atau tidak cuma satu data. Dia menjadi kolektif seperti ini. Ya, ada abilities-nya, dan ini adalah indeks kosong. Kalau indeks 1, dia adalah namanya Ivysaur. Kalau indeks kosong, dia adalah dari Bulbasaur. Ya. Nah, sekarang kita akan memasukkan untuk tiap-tiap datanya ini ke bagian dalam dari state kita. Ya, sehingga state yang kita miliki nanti, dia akan berubah dari yang sebelumnya hanya nama dan juga URL saja, dia akan sekarang berisikan data detailnya. Nah, kita bisa masukkan untuk state-nya tadi, proses memasukkan state-nya tadi ke bagian dalam dari proses perulangan ini, teman-teman. Saya akan masukkan di bagian bawahnya sini saja ya. Saya masukkan set Pokemon list ya, kemudian saya akan masukkan untuk datanya. Dan di sini kita akan masukkan datanya di tiap-tiap itemnya. Sehingga kita perlu untuk memasukkan datanya dengan menggunakan operator split, teman-teman. Ya, saya akan masukkan dengan operator split seperti ini, titik, 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 Pokemon detail. Pokemon detail. Coba saya Ctrl S, harusnya nanti di bagian bawahnya dia akan kembali mengeluarkan untuk nama-namanya ya. Karena di sini kalau kita lihat di tiap-tiap item detailnya, dia punya untuk property name juga. Sehingga hampir sama dengan ketika kita mengambil di bagian awal tadi ya. Untuk mengambil hanya name dan bagian URL saja. Seperti ini, kemudian coba kita hilangkan saja untuk di bagian bawahnya ini. Ya. Sekarang coba kita akan keluarkan terlebih dahulu untuk gambarnya ya. Saya akan masuk ke bagian dalam bagian item ini, kemudian saya akan keluarkan untuk gambarnya di bagian dalamnya. Dari yang sebelumnya hanya title saja, saya akan masuk ke bagian gambar, div, class name. Class name-nya kita bisa masukkan dengan nama image, ini sudah saya siapkan di bagian CSS yang sudah kita copy tadi. Dan isinya akan kita ambilkan di bagian dalam dari sprites. Kemudian ada yang namanya front default kalau tidak salah di sini namanya. Sprites, kemudian front default ya. Jadi nanti kita akan ambil di tiap-tiap
datanya, kemudian kita ambil dari properti spreads, kemudian kita ambil dari properti front default ini. Oke, selanjutnya kita masukkan di sini. Karena dia berbentuk gambar, kita bentuk img src. Kita ambil dari data kita ya, item, kemudian spreads, kemudian di sini adalah front default. Ya. Spreads, bagian atas ini, kemudian front default. Saya copy, saya letakkan di sini. Saya Ctrl S dulu. Coba kita lihat. Nah, sekarang dia sudah mengeluarkan untuk gambarnya, teman-teman ya. Ada Bulbasaur ya, Ivysaur ya. Kemudian di bagian bawah ada Raticata seperti ini. Kalau kita cek lagi, nanti akan ada warning seperti ini, teman-teman. Jadi warning, each child in a list should have a unique key. Sehingga kita perlu menyiapkan sebuah cara supaya tiap-tiap list ini ya, tiap-tiap child ini dia punya key. Kita bisa masuk lagi ke sini, kemudian kita masukkan di bagian tiap-tiap itemnya ini, kita tambahkan key. Kemudian kita ambil saja di sini dari map-nya ini, kita masukkan satu buah parameter baru, index. Ya. Di sini kita gunakan dia sebagai key-nya. Coba kita ulangi, coba kita refresh. Nanti untuk bagian warning-nya tadi sekarang sudah hilang ya. Ada Bulbasaur, Ivysaur ya, kemudian di bagian bawah ada Raticata seperti ini, sehingga tidak keluar lagi untuk warning-nya karena kita sudah tambahkan di bagian item kita key-nya. Nah, teman-teman, di sini kita mengambil data dari API. Nah, kebetulan saja datanya hanya singkat saja. Tidak menutup kemungkinan nanti datanya banyak, ataupun bisa juga kalau misalnya ada masalah dalam koneksi ya. Sehingga seorang pengguna kadang perlu diberitahu tentang proses yang sedang terjadi. Kita bisa membuat sebuah cara untuk menampilkan proses loading, teman-teman. Saya akan membuat untuk state terlebih dahulu untuk menampilkan proses loading ya. Saya akan masukkan cons, misalnya di sini kita buat loading. Kemudian kita tentukan untuk fungsinya set loading begini saja. Kemudian use state, kita berikan defaultnya misalnya adalah kita tentukan default pertama ketika loading adalah true ya. Defaultnya adalah true, sehingga otomatis dia akan mengeluarkan untuk datanya terlebih dahulu ketika komponennya ini di-render ya. Nah, sekarang saya akan keluarkan untuk loadingnya, infonya di bagian bawah ini. Saya akan masukkan di bagian dalam dari konten. Saya akan keluarkan di dalam sini, kemudian saya akan panggil terlebih dahulu untuk state kita. State kita namanya adalah loading. Kalau misalnya state loading ini dia bernilai true, maka kita akan keluarkan. Kita gunakan di sini adalah AND operator, teman-teman ya. Kalau misalnya loadingnya true, maka jalankan yang ada di bagian dalam dari kurung ini. Saya akan keluarkan untuk loadingnya. Div class name loading. Loading ini adalah nama CSS-nya ya, atau nama kelasnya. Saya sudah siapkan di bagian file app.css. Di sini kita bisa masukkan untuk pesannya. Coba kita lihat dulu ya di sini. Dia warnanya agak kehitam-hitaman ini. Di sini kita bisa keluarkan untuk pesannya, misalnya karena dia masih loading, kita tuliskan ngopi-ngopi dulu bro, gitu ya. Halaman sedang di-load misalnya. Kalau S, nanti akan ada pesan seperti ini, ngopi-ngopi dulu bro, halaman sedang di-load. Ini artinya dia masih dalam proses loading. Nah, bagaimana cara kita menghilangkannya? Tinggal proses apa yang kita jalankan di bagian awal ini. Proses di bagian awal kita sebenarnya hanyalah mengeluarkan data Pokemon. Sehingga untuk menghilangkan proses loading ini, kita akan jalankan dia setelah get all Pokemon ini dijalankan. Ya. Kita bisa masukkan di bagian atasnya atau di bagian bawahnya ya. Saya akan masukkan set loading, kita berikan false. Ya. Set loading false, supaya dia hilang ya nanti untuk loadingnya. Nah, seperti ini. Kita coba refresh. Ada loadingnya, kemudian hilang. Saya coba refresh, ada loadingnya, kemudian hilang. Nah, sekarang dia sudah mengeluarkan untuk datanya seperti ini.
Berikutnya kita akan menampilkan untuk detail tiap-tiap Pokemonnya teman-teman. Nanti kita bisa klik, nanti dia akan keluar untuk detailnya di bagian depannya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah state terlebih dahulu untuk menandakan bahwa kita ingin mengetahui untuk detail tiap-tiap Pokemonnya. Saya akan buat dua buah state dulu. State yang pertama, saya akan buat untuk namanya detail. Dan saya buat fungsinya set detail. Detail. Use state. Kita berikan false. Nah, untuk state detail ini sebenarnya dia hanya digunakan untuk memberikan info kepada React bahwa kita ingin mengetahui detail dari suatu Pokemon. Ini adalah state yang pertama. State yang kedua, saya akan buat untuk memasukkan data detailnya. Ya, saya akan buat data detail. Ya, di sini bisa kita masukkan set data detail. Detail. Use state. Kemudian kita masukkan untuk defaultnya adalah kosong saja ya, berbentuk array. Sekarang dari dua buah state ini kita akan kombinasikan ketika seseorang melakukan klik kepada tiap-tiap itemnya tadi ya. Kita akan masukkan dia ke bagian dalam dari item kita. Di sini kita akan masukkan. Saya akan buat sebuah fungsi dulu, on click. Ya, kemudian kita akan buat dia sebuah fungsi. Misalnya kita akan jalankan dua buah fungsi. Fungsi yang pertama adalah set detail. Kita berikan true supaya kita bisa memberitahukan ya kepada React bahwa kita akan melihat detail suatu Pokemon ya. Ini adalah infonya. Kemudian untuk hal yang kedua adalah set data detail. Nah, set data detail ini kita gunakan untuk memasukkan data detail tiap-tiap Pokemonnya, sehingga ada dua buah state. Ini cara saya, mungkin teman-teman punya cara berbeda, silahkan dikombinasikan. Tapi tolong sekarang di bagian awal, silahkan diikuti terlebih dahulu ya. Saya masukkan item. Oke, saya Ctrl S dulu. Nah, supaya kita bisa manfaatkan info ini ya, di bagian set detail dan juga set data detail ini, saya akan masukkan di bagian atasnya, dan saya akan keluarkan untuk div-nya. Jadi seseorang ketika klik di bagian item tadi ya, atau di bagian gambar Pokemon ini, dia akan mengeluarkan untuk div baru, di mana div barunya akan memberikan info tentang Pokemon yang diklik tadi. Saya akan masukkan di bagian atasnya. Di sini saya akan panggil state-nya ya. State-nya yang kita cek adalah set detail. Ya, detail. Kalau misalnya state-nya detail nilainya adalah true, maka kita keluarkan. Ya, saya akan keluarkan di sini. Kita sudah tentukan ya tadi set detail isinya adalah true. Sekarang saya akan keluarkan untuk datanya. Ketika seseorang klik di bagian detailnya tadi. Saya akan masukkan di bagian dalamnya ini div class name-nya adalah detail misalnya. Kemudian kita masukkan untuk isinya misalnya halo begini. Saya Ctrl S, sekarang coba kita klik ya di bagian salah satu gambar ini. Saya klik, nah ada tulisan halo seperti ini. Coba sekarang kita akan menampilkan untuk state yang dimiliki untuk di bagian data detail tadi, supaya menggantikan tulisan halo ini ya, atau kita coba keluarkan saja dulu di bagian console log ya. Karena tadi ketika kita klik, kita menyiapkan dua buah state. State yang pertama adalah detailnya ya, atau status detailnya, kemudian state yang kedua adalah data detailnya. Saya akan keluarkan untuk data detailnya dulu. Misalnya saya akan keluarkan di bagian dalamnya ini, misalnya saya tuliskan console .log. Saya keluarkan di sini misalnya kita keluarkan di bagian dalamnya data detailnya, data detail. Supaya Ctrl S, coba ini saya komen dulu. Ctrl S. Atau kita keluarkan di bagian dalamnya saja ya. Saya console log, Ctrl X, coba saya ulangi. Kita masukkan di bagian dalamnya. Kita refresh. Saya akan klik di bagian salah satunya. Nah, ini adalah datanya.
Datanya adalah si yang bernama Ivysaur ya. Dia punya abilities macam-macam di sini. Ada yang pertama adalah overgrow, kemudian yang kedua dia punya chlorophyll. Kemudian nanti kita akan tampilkan selain gambar, kita akan tampilkan abilities-nya ini. Dan untuk gambarnya nanti kita ganti ya, bukan default karena ini kecil teman-teman. Kita akan ganti untuk yang lain. Di sini ada spritz, kemudian ada di bagian dalamnya ada outer ini, kemudian ada dreamworld, ya, kemudian ada front default. Yang akan kita gunakan ini ya, di bagian dreamworld, kemudian front default. Kita akan keluarkan dulu untuk datanya. Di sini detail kemungkinan nanti akan banyak teman-teman ya yang kita keluarkan di bagian detail ini, sehingga akan lebih menarik kalau misalnya kita keluarkan untuk datanya dengan menggunakan fungsi saja ya. Saya akan buat satu buah fungsi baru untuk menampilkan detailnya. Saya akan buat sebuah function, misalnya functionnya kita berikan nama Pokemon detail misalnya. Pokemon detail. Kita berikan kecil saja, kemudian kita return. Ya, saya akan pindahkan data yang kita masukkan tadi. Saya copy, saya masukkan di bagian dalam dari data ini. Ya, kemudian ini saya hilangkan, bagian detail. Sekarang saya akan ganti dari bagian Pokemon detail. Oke, sekarang kalau misalnya kita klik harusnya sama saja ya, keluarnya adalah data yang kita punya tadi. Saya klik datanya sama. Sekarang tinggal kita sesuaikan untuk isian data-datanya ya. Coba saya buat lebih tertata di sini. Oke, kemudian di bagian dalamnya, di bagian detail ini, kita akan keluarkan yang pertama, kita berikan kelas dulu. Kelasnya kita berikan misalnya adalah item. Kemudian kita tentukan untuk gambarnya dulu. Saya buat untuk gambarnya kelas name, ini kita berikan nama image. Ya, kemudian kita ambil untuk gambarnya, img, src. Kita ambil nanti dari state kita namanya adalah data detail. Kemudian kita ambil untuk propertinya di sini kita gunakan dari spritz ini. Spritz, kita masukkan spritz, kemudian kita ambil dari dalam spritz ada order, kita panggil order. Kemudian dalam order ada dreamworld, kita panggil dreamworld, dream_world. Kemudian dari dreamworld ada front default, kita gunakan .front default. Ya, seperti ini, coba kita cek dulu. Nah, seperti ini ya gambarnya sudah keluar. Sekarang kita masukkan untuk title-nya ya, atau judulnya. Saya masukkan satu lagi di bagian bawah dari image ini. Kita masukkan title. Untuk title saya akan ambil dari data detail, state-nya, kemudian dari name. Ctrl S. Sorry, kurang penutupnya. Oke, seperti ini ya, Ivysaur. Kemudian kita masukkan di bagian bawahnya untuk ability-nya atau kemampuannya, teman-teman ya. Di sini abilities. Kita akan gunakan abilities ini, tetapi karena abilities ini dia tersusun dari beberapa data ya. Kalau kita lihat di sini abilities, dia ada 2 buah indeks contohnya. Sehingga kita akan keluarkan untuk data yang ada di bagian dalam dari abilities ini dengan menggunakan map saja. Ya, saya akan keluarkan, kita gunakan dari data detail .abilities.map. Kemudian kita keluarkan, ini adalah itemnya. Item, kita keluarkan untuk tiap-tiap itemnya. Di sini kita masukkan yang pertama adalah datanya return. Kita bentuk menggunakan span saja. Kemudian kita keluarkan untuk ability-nya, item. Ability ya, abilities, ability.name, ability.name. Coba saya Ctrl S. Sekarang coba kita lihat, di sini dia punya overgrow dan juga chlorophyll. Dan di sini masih ada warning-nya.
each child in a list should have a unique key. Sehingga kita perlu masukkan key-nya dulu. Ya, saya masukkan di bagian span saja. Oke, kita butuh indeks ya. Saya akan masukkan di sini indeks. Di sini juga kita masukkan indeks. Kita Ctrl S, harusnya sudah hilang ya. Coba kita refresh dulu. Saya klik salah satu gambar. Nah, sekarang untuk warningnya sudah hilang. Sehingga sudah tampil sekarang untuk di bagian gambar dan juga bagian judulnya serta untuk abilities-nya. Tetapi sekarang kita masih kebingungan teman-teman. Bagaimana cara ini bisa close ya atau hilang untuk di bagian gambarnya serta detailnya ini. Sehingga kita perlu menambahkan proses supaya dia bisa hilang. Dan kita sudah menyiapkan tadi untuk fungsi menghilangkan detailnya. Sehingga kalau misalnya detailnya hilang, dia akan tidak tampil lagi ya. Karena kalau kita lihat di sini, untuk detailnya ini dia hanya akan keluar kalau detailnya atau state detail ini nilainya adalah true. Sehingga supaya dia tidak tampil ya di sini, maka kita berikan untuk detailnya nilainya adalah false. Tinggal kita masukkan saja di sini ya, di bagian class name ini kita berikan on click saja. On click, kita berikan set detail false. Sehingga kalau kita klik di bagian luar dari gambar ini, dia akan hilang. Coba saya refresh dulu. Saya klik di bagian salah satu gambar. Kemudian saya klik di bagian luar. Nah, dia sudah hilang. Atau kita tambahkan juga bisa ya. Kita tambahkan untuk semacam kayak tanda silang begitu. Ya, saya akan masukkan di sini A. Kemudian kita berikan X. Ya, kemudian di sini kita berikan, coba kita cek dulu. Saya klik di bagian salah satu gambar, saya klik, dia hilang ya. Saya klik, dia hilang seperti ini. Berikutnya kita akan membuat untuk pagination teman-teman. Kalau teman-teman ingat ketika kita membuat dan menampilkan dari data kita ya, kita punya pref URL serta next URL. Coba kita lihat lagi ya. Saya akan keluarkan di sini console.log, kita cek dulu JSON data. Coba kita Ctrl S, sekarang coba kita lihat. Di sini kalau kita lihat ada yang namanya previous, kemudian ada yang namanya next. Nah, di sini menandakan bahwa next ini, halaman ini dia punya kelanjutannya atau halaman selanjutnya. Begitu juga kalau kita misalnya lihat di bagian previous ini ada isinya, artinya dari halaman yang tampil ini atau API yang tampil ini dia punya halaman sebelumnya. Sehingga ini kita bisa manfaatkan. Saya akan menyiapkan untuk dua buah state dulu, di mana state-nya nanti kita bisa isikan untuk pref URL atau next URL-nya. Saya akan siapkan di sini const pref dulu, pref URL, set pref URL. Kita berikan untuk default-nya useState kosong saja. Kita buat satu lagi. Di sini adalah next URL. Next URL, ini adalah set next URL. Ini juga kosong saja. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan untuk URL berikutnya ataupun URL setelahnya. Ya, saya akan masukkan di sini set pref URL. Dia didapatkan dari JSON data. Kemudian kita punya di sini adalah previous dan juga next ya. Pref URL berarti pakai yang previous. Ya. Kemudian untuk yang next, ini adalah next. Nah, untuk menjadi perhatian, kadang kalau kita lihat di sini, previousnya masih kosong ya. Sehingga kita perlu membuat sebuah cara kalau misalnya dia kosong. Sehingga kita bisa masukkan di sini, kalau misalnya ada isinya, gunakan ini. Tetapi kalau misalnya dia tidak ada isinya, gunakan null ya, atau kita berikan petik begini saja. Begitu juga di bagian next ya. Oke, seperti ini ya. Nah, berikutnya kita akan menampilkan ya, kalau misalnya dia adalah dalaman sebelumnya ataupun sesudahnya dia ada, kita akan keluarkan untuk datanya. Ya, saya akan keluarkan di bagian bawahnya. Ini saya akan hilangkan saja. Kemudian saya akan masuk di bagian bawahnya. Kita akan keluarkan untuk pagination-nya. Saya akan masukkan di sini saja, coba ya, di bagian bawah ini. Saya keluarkan. Kalau misalnya dia punya pref URL,
Ya, baru kita keluarkan untuk datanya. Kita keluarkan di sini. Kita tentukan untuk class name-nya. Class name-nya adalah pagination minus left. Ya. Kemudian kita akan keluarkan juga untuk next-nya. Tapi kita gunakan yang pagination left dulu. Kita pakai button. Kemudian kita berikan tanda pref berarti yang di bagian kiri ya. Berarti pakai N, L, A, Q. Oke, kemudian kita berikan on click. Kita berikan untuk fungsinya. Itu juga di bagian next, ini kita siapkan dulu. Ini adalah next URL. Next URL. Itu juga di sini pagination right. Ya, ke next berarti ke kanan ya. Di sini pakai yang RA kubu. Coba saya Ctrl S dulu. Sekarang coba kita lihat. Nah, sekarang dia ada tombol ke kanan. Nah, sekarang ya, setelah kita mempunyai tombol ke kanan, niatnya nanti ketika kita klik ini ya, maka dia akan merubah halaman yang ada di bagian browser kita ini sehingga akan tampil untuk data yang lainnya. Nah, sementara ini ketika kita menampilkan data, yang kita gunakan adalah di bagian dalam dari API URL ini, teman-teman. Sehingga kita akan membuat sebuah state kalau misalnya dia diklik di bagian kanan atau di bagian kiri, dia akan mengubah untuk API URL-nya. Dan ketika API URL ini dia berubah, maka dia akan mengambil lagi untuk alamat yang lain ya. Maka saya akan buat state dulu. Const API URL, kemudian set API URL. Use state. Default-nya saya akan ambil dari sini. Kemudian saya akan panggil, ini saya bisa hilangkan, sehingga dia akan mengambil dari yang kita punya di bagian API URL ini. Nah, berikutnya, kalau misalnya akan ada perubahan di bagian next, ya, kemudian ada di bagian pref, kita akan set. Nah, caranya di sini kita akan masukkan tadi, sementara kita masih kosongkan, sekarang kita gantikan. Set API URL berdasarkan dari pref URL. Begitu juga di bagian next URL. Di sini kita gantikan menjadi set API URL menuju kepada next URL. Saya Ctrl S, sekarang coba kita cek dulu. Saya klik di bagian kanan. Coba kita refresh dulu teman-teman. Halaman di load, saya klik di bagian kanan, dia belum berubah. Coba kita cek. Dan ternyata belum berubah. Coba kita cek dulu teman-teman di bagian script kita. Kita memasukkan untuk proses rendering ini ya, atau mengambil get all Pokemon ini di bagian use effect. Sedangkan di bagian use effect ini, dependensinya ya, atau di bagian belakang ini hanya menggunakan tanda kurung siku saja. Ini menandakan dia hanya akan di-load pertama kali. Supaya use effect ini dia melakukan efeknya ya, atau melakukan trigger berdasarkan perubahan yang kita punya, maka kita perlu menentukan perubahan apa yang akan ditangkap dan akan dijalankan di bagian dalam dari use effect ini. Kalau kita lihat di bagian state kita, yang membuat dia melakukan render ulang adalah di bagian API URL ya, API URL ini. Sehingga kita masukkan saja di bagian dependensi ini dengan menggunakan API URL. Oke, sekarang Ctrl S dulu, kemudian coba kita refresh. Ya, saya klik di bagian ke kanan, sekarang datanya berubah. Di sini ke kiri belum ya, coba kita cek dulu. Berarti ada yang kurang. Kalau ke kanan, dia sudah. Ya, ke kanan dia sudah. Sekarang tinggal yang ke kiri ya, coba kita cek. Di bagian yang ke previous URL. Di sini, pref URL. Seharusnya sudah. Sekarang kalau kita cek di bagian atasnya, pref URL. Previous. Namanya previous atau yang lain ya, coba kita cek dulu. Console.log JSON data, Ctrl S, coba kita cek previous. Ini adalah previous, set pref URL previous. Salah teman-teman, previous. Oke, ini kita hilangkan untuk console log-nya.
Sekarang coba kita ulangi. Kita ulangi dari depan, Bulbasaur, ada tombol ke kanan. Kalau misalnya saya klik ke bagian kanan, dia tampil untuk halaman yang kedua, halaman ke kirinya sudah ada. Saya klik ke bagian yang ke kanan, dia sudah berubah tampilannya seperti ini.